Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين. Sedang jemaah salat subuh Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan pemeliharaan Allah terhadap diri kita, terhadap alam ini, hari ini kita masih memiliki nafas, masih bisa hidup, masih bisa bergerak, masih bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Jikalaulah dalam memelihara ini Allah melupakan satu jenak saja pemeliharaannya terhadap kita, maka itu bisa mendatangkan kebinasaan bagi kita. Maka oleh karena itu ini menjadi suatu kode dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah masih membuka peluang kita untuk terus menambah amal soleh kita sebagai bekal kita nantinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih membuka peluang bagi kita untuk mentaubati segala macam kekhilafan kita sebagai bekal kita nantinya untuk terhindar daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita ganjaran surganya yang Masya Allah, dan Allah jauhi kita daripada nerakanya yang na'udzubillah. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah hamba Allah yang keimanannya selalu bertambah dan melebihi daripada keimanan daripada para malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang mana ilmunya sangatlah dalam, yang mana akhlaknya atau budi pekertinya dijempoli oleh kawan dan lawannya. Dengan itu maka beliau layaklah menjadi super idola bagi kita, yang mana segala macam sifat-sifat beliau, keseharian beliau, amaliyah beliau, keimanan beliau, akhlak beliau sudah menjadi contoh teladan bagi kita. Mari kita memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikutnya yang selalu setia kepada beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kemana ya kemarin? Kemarin kita telah sampai mempelajari diagram waris ya, sudah membaca diagram waris. Berarti kita sudah cukup banyak ilmu faraid yang sudah kita pelajari, mulai dari tafsir Al-Quran tentang ayat-ayat waris, kemudian rukun waris, syarat waris, asbabul waris ya, kemudian sampai dengan cara menghitung warisan, dan terakhir kemarin kita mempelajari tentang cara membaca diagram waris, yaitu kesimpulan dari semua ilmu waris yang telah kita pelajari. Namun ilmu ini masih panjang, masih banyak yang mesti kita pelajari. Maka insya Allah di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tartibu taqsimil miras. Tertib urutan. Jadi dalam membagi waris itu ada urutan.
taksim pembagian al-miras harta warisan. Jadi urutan dalam membagi harta warisan. Nah, ini juga sudah ada perumusannya dari pada syariat ini. Jadi tidak bisa kita nanti ketika ada ahli waris banyak, kemudian kita bagi dengan rumusan kita sendiri atau dengan rumusan perasaan hati kita, karena kita lebih dekat kepada si A dulu yang dikasih, si B yang terakhir, padahal dalam rumusannya B duluan baru si A. Nah, ini yang perlu kita ketahui di pagi hari ini. Taib, mau ditempel Pak ya, yang diagramnya mana? Oh ya di situ ya, udah, itu udah ditempel sana. Sebelum kita memasuki tartibu taqsimil miras, kita harus, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus sudah hafal, harus sudah paham 22 atau 23 ahli waris ini tanpa ragu. Ya, harus paham, harus hafal 23 ahli waris ini tanpa ragu, namanya, orangnya, beserta tanpa ragu urutannya. Ya, jangan sampai ragu urutannya. Ini ragu tidak boleh Pak, apalagi tidak tahu. Ya, ragu saja kita urutannya atau ragu saja kita nama ahli warisnya, itu sudah menjadi alasan kita tidak boleh untuk menghukumi suatu permasalahan waris. Jadi sampai di sini, jikalau kami bertanya kepada jemaah yang sudah pegang diagram waris, yang sudah hafal setengah nama ahli waris siapa di sini? Setengah aja. Kan pekan lalu udah belajar diagramnya nih, ada 22 nama situ kan. Ada ayah, ada ibu, ada anak, laki-laki, perempuan, suami, istri. Itu udah hafal insyaallah ya. Berarti kalau itu udah hafal udah setengah itu Pak, insyaallah. Betul, udah hafal setengah. Setelah hafal nama ahli waris sampai dengan 22-nya, kita harus juga hafal, harus paham juga urutannya. Urutannya. Siapa yang nomor wahid, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, sampai dengan nomor 22. Supaya apa? Supaya nggak salah dalam memutuskan perkara warisan ini. Nah, setelah kita menghafal itu semua, ada perlu tambahan sedikit yang perlu ditandai oleh kita semua. Sudah ada kan diagramnya? Oke, taib. Nah, di dalam diagram ini, di sini kita melihat ini kan hanyalah gambaran utama ya, gambaran utama atau poin utama daripada ahli waris tersebut. Di sini ke bawah, coba lihat dulu ke bawah. Ke bawah ini ada cucu. Nah, cucu laki dan cucu perempuan ini tidak stop, tidak berhenti hanya sampai di cucu saja. Ingat ya, tidak berhenti hanya di cucu saja. Kata para ulama dalam kitab-kitab faraid menyebutkan bahwasanya ibnul ibn wa in nazal, cucu dan seterusnya ke bawah, jikalau adanya yang itu ahli warisnya. Ya, jadi cucu, anaknya cucu laki-laki ini masih bisa menjadi ahli waris jikalau anak dan cucu laki-laki tidak ada. Jadi ingat ke bawah ini ada wa in nazal, ya, seterusnya ke bawah. Jadi sebenarnya kalau dihitung jumlah ahli waris itu tidak hanya 22. Bisa anak cucu bisa termasuk lagi. Lalu anaknya cucu-cucu bisa masuk lagi ya. Namun terus seterusnya, tapi harus melalui jalur ahli waris laki-laki ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah itu juga termasuk ahli waris ya. Jadi ini jangan sampai nggak tahu, kita harus ingat. Kalau cucu itu hanya sebagai penggolongan utama. Namun ke bawah masih bisa jikalau anak dan cucu itu tidak ada. Ini ke bawah. Lalu kita lihat ke atas ya, yaitu nomor 7, ayahnya ayah. Nah, ini ke atas juga masih bisa jadi ahli waris. Ya. Nomor 7 ke atas. 7 ke atas. Akan tetapi melalui jalur kakek terus ke atas.
Tapi hanya kakek saja, kakek, ya. Itu terus ke atas. Wa in ala, kata ulama, dan seterusnya ke atas. Nah, ini ya, tambahan lagi nih, tambahan daripada yang ada di diagram. Jadi kalau nanti kakeknya nggak ada Ustadz, udah meninggal dunia, tapi ada buyutnya. Itu gimana Ustadz? Ahli waris. Tapi sini nggak ada buyut kan, sini hanya ada kakek. Tapi terus ke atas masih bisa. Seandainya kakek itu udah meninggal, bapaknya pun juga sudah meninggal. Kemudian ini sudah cucu ke atas, ke bawah, kakek ke atas ya. Nah, kemudian di sini ada nih nomor 13 dan 14. Keponakan laki-laki baik kandung ataupun seayah. Nah, ini juga seterusnya ke bawah, wa in nazal, juga termasuk ahli waris. Anaknya ponakan laki-laki, anak laki-laki dari ponakan laki-laki, itu juga ahli waris. Cucu laki-laki dari anak ponakan laki-laki juga ahli waris. Akan tetapi jikalau tidak ada saudara kandung, nggak ada ponakannya, tidak ada anak ponakan, baru ke cucunya. Seterusnya ke bawah. Kemudian di sini ada sepupu laki-laki, kandung dan seayah. Sama seperti ponakan laki-laki, ke bawahnya juga masih ahli waris selama masih dalam jalur laki-laki. Sepupu anak laki-laki dari sepupu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki sepupu laki-laki. Begitu ya. Seterusnya ke bawah, cicit laki-laki dari cucu laki-laki, anak laki-laki sepupu laki-laki. Begitu panjang Pak ya. Nggak usah dihafalin, intinya tahu ilmunya ya, udah tahu. Berarti ke bawah itu adalah masih ahli waris. Nah, itu saja Pak ya tambahan daripada yang ada di diagram ini. Yaitu cucu laki-laki ke bawah masih menjadi ahli waris, kakek ke atas masih menjadi ahli waris, ponakan ke bawah masih menjadi ahli waris, sepupu laki-laki ke bawah masih menjadi ahli waris. Jadi itu yang pertama, kita harus tahu siapa saja ahli waris. Siapa saja ahli warisnya yang ada. Jadi seandainya bapak tidak ada, lihat ke atas lagi. Oh, kakek ada, berarti kakek jadi ahli waris. Oh, bapak kakek sudah tidak ada sampai ke atas. Anak, cucu, cicit nggak ada juga sampai ke bawah. Tapi ternyata ponakan juga tidak ada, sudah nggak ada juga. Tapi ada anaknya, anak ponakan, berarti ada ahli waris. Atau anak ponakan sudah tidak ada, tapi ada cucu dari ponakan laki-laki, maka itu juga ahli waris. Ya, jadi ahli waris itu kapan diketahui nggak ada tidak adanya? Setelah kita menguasai ini sisi diagram plus terusannya ke bawah jikalau cucu, ponakan dan sepupu, ke atas jikalau ayah. Tapi ingat nih, kami beritahu nih, anak dari saudara atau saudari seibu itu tidak ada menjadi ahli waris. Nanti jangan disamakan ya antara anak dari saudara atau saudari seibu dengan anak daripada saudara kandung dan saudara seayah. Itu berbeda. Tidak, mereka tidak ada ahli warisnya. Itu yang pertama. Kita sudah tahu tentang terusan daripada ahli waris yang ada di diagram ini. Nah, sekarang kita masuki tartibu taksim, urutan pembagiannya ya, pembagian ahli waris tersebut. Tartibu taksimil miras. Ya. Tertib urutannya ya. Jadi ada urutannya, tidak langsung saja. Yang pertama, ketika kita ingin membagi ahli waris, lalu di sana ada beberapa ahli waris, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang golongan ya, 5 orang golongan ya, bukan 5 orang jumlahnya. Maka siapa yang paling pertama yang mau kita beri hak warisnya adalah ashabul furud. Siapa yang masih ingat ashabul furud? Ashabul furud adalah ahli waris yang sudah ditentukan jumlah haknya. Ashabul furud itu ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.
Ini adalah ahli waris. Jadi, kalau ada ahli waris yang punya hak setengah kah, seperempat kah, seperlapan kah, 2/3 kah, 1/3 kah, 1/6 kah, maka mereka ini adalah ahli waris yang disebut dengan ashabul furud. Inilah ashabul furud. Maka orang-orang inilah yang paling pertama mesti diberi hak warisnya. Ya, seandainya di sini ada anak perempuan, ahli warisnya anak perempuan. Di sini ada siapa ya? Ada nih saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung. Di sini ada ibu. Di saat seperti ini hak warisnya seperti apa coba? Anak perempuan berapa? Kalau begini dapat setengah, ya. Kemudian saudara laki-laki kandung dapat asoba. Ibu dapat berapa di sini? 1/6. Nah, kalau seperti ini gambarannya, siapa yang lebih dahulu kita kasih hak warisnya? Yaitu anak perempuan dan ibu. Karena mereka sudah ada angka-angkanya, ya. Setengah ya anak perempuan, lalu 1/6 ibu. Maka yang pertama kita kasih hak warisnya adalah mereka, yaitu anak perempuan dan ibu. Nah, saudara kandung laki-laki belakangan. Nah, dari mana dasarnya ini Ustadz? Wah, ini banyak hadisnya. Hadisnya hampir diriwayatkan oleh semua kitab induk hadis. Hampir ya, saya nggak bilang semua, hampir. Apa kata Nabi SAW? Alhiqu al-faraidu ila ahliha. Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada yang berhak menerimanya. Jadi ada hak waris yang sudah ditentukan jumlahnya, ada yang belum. Ya. Yang sudah ditentukan berikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ini awal daripada hadis tersebut, ya. Jadi ingat, ketika kita ingin bagi warisan, lihat siapa yang punya angka-angka seperti ini, maka dialah yang pertama menerima warisan. Tentu nanti ada pertanyaan, Ustadz, ini ada anak, Ustadz, ini ada ibu, siapa duluan Ustadz? Nah, tentu ada pertanyaan gitu kan? Kan sama-sama sama-sama ashabul furud ya, sama-sama ashabul furud. Maka karena mereka sama-sama mutasawiyatun, sama levelnya, maka sama-sama dibaginya. Barengan. Bukan nanti anak dulu. Kalau nanti anak kehabisan, udah habis sama anak, ya udah berarti ibunya nggak dapat, nggak bisa. Karena ternyata ketika kita menghitung warisan, ternyata ketika anak diberi, insya Allah ibu juga dapat. Ibu juga akan dapat. Jadi tidak ada siapa duluan. Ketika mereka sama-sama ashabul furud, maka sama-sama mendapatkan hak warisnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siapa orang yang kedua berhak menerima warisan setelah ashabul furud? Yaitu ashabut ta'sib namanya. Ashabut ta'sib. Nah, ashabut ta'sib itu adalah asobah, orang-orang yang berhak mendapatkan sisa harta atau berhak mendapatkan semua harta jikalau dia sendirian. Ini adalah orang-orang yang tidak ditentukan jumlah hak warisnya di dalam syariat Islam. Maka dia adalah orang yang kedua. Kenapa begitu? Karena petunjuk hadisnya begini, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Maka setelah diberikan kepada ashabul furud tadi, sisanya, nah kata Rasulullah, fama baqiya, maka sisanya li aula rajulin zakarin, diberikan kepada golongan daripada asobah yang lebih dekat, yang paling dekat. Siapa yang paling dekat, maka dia yang menerimanya. Yang lebih jauh, maka dia terhalangi oleh yang lebih dekat. Nah, begitu kata hadisnya. Maka orang yang kedua menerima ahli waris setelah ashabul furud adalah ashabut ta'sib. Itu dari hadisnya. Lalu logikanya, kenapa ashabut ta'sib ditaruh ke nomor 2, bukan ditaruh ke nomor pertama? Kalau ashabut ta'sib ditaruh nomor pertama, yang mendapatkan hak waris, nanti yang lain nggak dapat bagian ya Pak. Pas dia tahu saya itu ashabut ta'sib, saya berhak menerima semua harta warisan. Karena dia ashabut ta'sib, nanti semuanya
diambil sehingga ahli waris yang menjadi ashabul furud tidak mendapatkan haknya nanti. Ini adalah orang yang kedua. Yang pertama ashabul furud, yang kedua adalah ashabul ta'sib. Lah ini gimana nih Ustaz cara baginya? Ya kita harus menguasai mana di antara ahli waris itu yang termasuk ashabul furud dan mana pula yang termasuk ashabul ta'sib. Sehingga bisa membedakan ketika ingin membagi warisan ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Nah, ini problem ini. Ini kalau ada problem seperti ini. Ketika ada warisan dan ada ahli waris. Namun ketika ada ahli waris, tidak ada yang menjadi asobah. Atau tidak ada yang bisa menghabiskan semua harta. Ini contohnya. Contoh minggu lalu kalau salah nih ya. Ada anak, ada istri, ada ibu. Kita bikin 3 saja. Coba. Sini anak perempuan ya, bukan anak laki. Anak perempuan. Di sini anak perempuan haknya berapa? Setengah. Anak istri berapa haknya? 1/8. Ibu berapa? 1/6. Kalau kita jumlahkan, hartanya habis apa tidak? Tidak ya, masih berlebih. Nah, jikalau kondisinya seperti ini Ustadz, itu bagaimana? Nah ya, itu bagaimana? Lebihnya kemanain? Apakah masuk ke kantong Ustadznya yang lagi bagi-bagi? Lumayan ya Ustadznya ya. Selebihnya ini aja lumayan ini. Kalau hartanya aja 5M ini sudah langsung jadi kaya raya nih Bapak Ustadznya nih kan. Apakah langsung ke kantong Ustadz? Atau bagaimana? Atau ke Pak RW-nya, Pak RT-nya? Nah, ini perlu diketahui oleh kita. Siapa orang ketiga? Yaitu raddu ilal warasati duna zaujaini ya. Yaitu raddu. Raddu pekan lalu sudah saya bahas dikit-dikit ya. Raddu yaitu sisanya dibalikin. Dibalikin ila warasah, kepada ahli waris yang ada. Duna zaujaini, selain suami istri ya. Selain suami istri, ingat ya, ada kata selainnya. Jadi nomor 3, orang yang berhak menerima warisan itu adalah semua kembalian kepada ahli waris jika selain suami dan istri. Jadi kalau dalam hal seperti ini ada anak dan ada ibu. Nah, maka lebihnya itu nanti dikasih ke anak dan dikasih ke ibu sesuai dengan persentasenya. Sesuai dengan persentase mereka. Umpamanya, anggap kita bikin aja mudah-mudahan saja. 30.000 umpamanya, sisanya 30.000. Nah, jangan banyak-banyak Pak. Kalau banyak-banyak nanti pengen semua. Ya, 30.000 aja biar pada pergi gitu. Nah, seandainya sisa 30.000, setengah 30.000 berapa? 15.000. Berarti dikasih kepada anak perempuan. Kemudian 1/6 dari 30.000, 5.000 dikasih ke ibu. Bapak sisa lagi 10.000. Begitu lagi 10.000 dibalikin sampai ke anak perempuan, setengahnya lagi sampai dengan habis hartanya. Begitu. Jadi nggak bisa sembarang juga Pak. Ada semuanya sebagilah gitu. Atau mungkin pakai kalkulator aja 30.000 nanti diperbandingkan, intinya buat anak perempuan ini adalah setengah dari semua sisa yang ada. Ini kalau kita bicara warisan begitu Pak ya. Jadi Ustaz nggak bisa langsung aja setengah dinaikinnya setengahnya gitu, nggak bisa langsung. Jadi diberikan kepada mereka, namun dengan persentase hak waris mereka. Nggak bisa langsung bagi 2, bagi 3, bagi 4, terserah kita. Biar mudah aja Ustaz, langsung bagi 4 aja dah. Buat karena anak lebih gede, yaudah anak 2/3-nya, lalu ibu 1/3-nya, nggak begitu. Ya, kami ulangi lagi. Jika kalau 30.000, maka buat anak perempuan 15.000, buat ibu 5.000. Sisa berapa? 10.000. 10.000 lagi ambil setengahnya buat anak perempuan 5.000. Kemudian buat ibu berapa ini? Kalau 1/6-nya 1.200 ya? 1.200-an. Bapak sisanya lagi 5.000 kurang 1.200, tinggal 3.000-an lebih. Nah, itu dibagi lagi. Seperti itu sampai dengan habis. Itu namanya rot.
Rot itu begitu. Tapi ini kalau pakai rumus bisa langsung Pak. Nah, nanti ada rumusnya ya. Ada rumus rotnya. Nanti bisa langsung. Nggak perlu begini lagi. Ini kan kalau nggak pakai rumus ya. Jadi kita baginya begitu. Angka uangnya begitu. Tapi kalau pakai rumus dari awal langsung jadi. Berapa jumlah yang mesti diterima oleh anak perempuan dan berapa pula jumlah yang mesti diterima oleh ibu nanti. Ketika pakai rumus. Nanti kita bahas di pembahasan rot. Bukan sekarang. Kalau sekarang nanti malah putar-putar. Ini sekarang lagi bahas tertib dulu ya. Tertibu taksim ya. Nah itu orang yang ketiga, yaitu kembalian dari sisa yang tidak ada pemiliknya kepada ahli waris yang ada, kecuali zaujaini, kecuali suami dan istri. Tentu ada pertanyaan yang timbul, Ustadz, kenapa dibedakan antara ahli waris keturunan dengan ahli waris? Karena pernikahan, yaitu zaujaini ya. Kenapa beda antara suami istri dengan anak dan lain sebagainya? Karena sababu irsihi berbeda. Karena sabab mereka menerima warisan itu beda. Kalau anak, kalau ayah, kalau cucu, kalau saudara, kalau ibu, itu sebab dia berhak menerima warisan sebab apa coba? Sebab nasab, hubungan darah. Dan kalau nasab ini kalau kami tanya kepada jemaah semua, abadi apa tidak? Abadi apa tidak nasab itu? Abadi. Selama sudah jadi anak, ya tetap aja selama-lamanya mau durhaka tetap anak juga. Oh, ada seorang bapak punya anak, anaknya yang maaf nih, yang membunuh bapaknya tersebut. Tetap juga dia anak gitu kan? Namanya tetap anak, cuman hak warisnya dihilangkan begitu. Tetap anak. Siapa yang bunuh dia? Anaknya. Bukan orang lain dibilang orang. Yang bunuh siapa? Orang lain. Enggak begitu, enggak berubah. Walaupun dia yang membunuh bapaknya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Bapak yang membunuh anaknya, tetap aja siapa yang bunuh dia? Bapaknya. Nah, nasab itu enggak pernah terputus Pak, walaupun telah bercerai-berai hubungan keluarganya gitu. Mungkin rusak karena mungkin anaknya kurang bagus, bapaknya kurang baik, tapi tetap saja masih ada hubungan darah. Maka ini abadi. Maka ini paling kuat. Sababul irsi, sebab mewarisi yang paling kuat itu yang pertama adalah hubungan nasab. Nah, jikalau hubungan pernikahan, tentu kita bisa paham semua ya. Kalau suami istri, dia menerima warisan karena sebab pernikahan. Pernikahan itu ada namanya umur. Apa orang bilang? Udah nggak jodoh lagi, bisa ya? Udah nikah 5 tahun, habis itu nggak jodoh lagi, yang tadinya suami istri menjadi mantan suami istri. Maka kekuatan dia dalam menerima warisan itu nggak sekuat hubungan nasab. Maka dalam hal ini pun para ulama menyepakati bahwasanya suami ataupun istri tidak berhak menerima sisa harta jikalau ada sisa. Ya, jikalau ada sisa dan masih ada ahli waris dari nasab. Kemudian setelah selesai orang yang ketiga ini, ada orang yang keempat. Wah. Jadi harta warisan itu tidak bisa sembarang Pak ya. Kemarin itu saya ditanya oleh jemaah, Ustadz, seandainya nanti ada sisa harta kayak gini Ustadz ya, kayak ini ceritanya kan, anak perempuan, istri, ibu, ada sisa Ustadz. Habis itu sisanya kita masuk ke kas masjid, boleh nggak Ustadz? Nah, boleh, tapi bukan di sini letaknya. Nanti antum akan ketemu nanti di pembahasan nomor 8 nanti insyaallah ya. Nanti ada nomornya nanti ya. Jadi bolehnya kapan? Nanti ada waktu bolehnya, ada waktu tidak bolehnya. Ketika masih ada ahli waris dari nasab, maka tidak boleh. Tapi ketika ini sudah habis, lalu poin-poin yang sebelumnya juga sudah habis, boleh nanti kita masukkan kepada kepentingan masyarakat atau kaum muslimin. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang berhak menerima warisan urutannya ya. Urutan menerima warisannya adalah raddu ila zaujaini. Zaujaini, yaitu yang keempat, kembalian untuk suami ataupun istri ya. Jadi kalau tadi di nomor 3, suami istri tidak boleh dapat kembalian jikalau masih ada ahli waris dari nasab. Namun ceritanya adalah ahli waris hanya suami.
Atau ahli waris hanya istri, tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya semuanya. Cuma satu orang ahli warisnya, yaitu pasangan hidupnya, istrinya, ataupun suaminya. Ini macam mana nih Ustaz cara baginya? Gitu ya. Ketika ahli warisnya hanya dia saja, yaitu pasangan hidup kita saja, tidak ada lagi yang lain, maka raddu ila zaujaini. Sisa harta dibalikin kepada sang istri atau sang suami tersebut. Jadi kalau kita sudah menikah Pak ya, usahakan punya anak. Nah, biar semuanya nggak kepada istri. Nanti anak kita juga butuh kan. Tapi kalau seandainya qadarullah nggak punya anak, ya berarti siapkan buat istri kita. Mudah-mudahan dia bisa berbahagia nanti kan, membangun pesantren karena harta kita, membangun apa lagi, badan amil zakat nanti karena harta yang kita warisi ya. Jadi urutannya ashabul furud, kemudian ashabul ta'sib. Kalau ashabul ta'sib nggak ada, langsung kepada kembalian untuk ahli waris selain istri, selain suami dan istri. Oh ternyata ahli waris cuma suami istri, maka langsung kepada suami ataupun istri. Jadi ada waktunya suami istri itu monopoli Pak ya. Semua harta jadi milik dia di saat dia hanya sendirian. Ini 22 ini ahli waris, ternyata cuma ada poin nomor 3 saja. Wah, sendiri saja ada di sini kan. Hanya nomor 3 doang yang ada. Nomor 22 nggak ada, 6 nggak ada, 4 nggak ada, 21 nggak ada, sampai semuanya nggak ada, cuma nomor 3 saja adanya, maka dia berhak mendapatkan semua harta warisannya ya. Kalau ini mudah baginya karena cuma satu orang kan, ini mudah membaginya. Kemudian yang kelima ini adalah baru kita pelajari di luar diagram. Siapa yang berhak menerima warisan jikalau ashabul furud tidak ada, ashabul ta'sib tidak ada, lalu ada sisa tapi nggak ada pula ahli waris dari nasab. Ada sisa harta tapi juga tidak ada ahli waris dari sebab pernikahan. Ya kan? Ini bagaimana Ustaz? Siapa yang berhak menerima warisannya? Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama. Dalam 4 mazhab terbagi 2. Ya, dalam 4 mazhab, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah sama Hanabilah terbagi pada 2 golongan. Ada golongan yang memasukkan nomor 5 ini, ada golongan yang tidak memasukkan nomor 5 ini. Siapa itu nomor 5 itu? Zawil arham. Ya. Siapa zawil arham? Siapa zawil arham? Yaitu ahli waris, keluarga yang tidak termasuk dalam ahli waris. Keluarga yang enggak termasuk dalam ahli waris. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya banyak hadisnya, Pak. Hadisnya banyak. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi wal khalu maula man la waliyalahu. Dan paman, khal itu paman. Tapi paman dari siapa? Paman dari sebelah emak. Di sini, Pak. Ada nggak di sini? Nggak ada paman di sini ya. Di sebelah emak nggak ada paman. Kalau sebelah pak ada paman nih. Di sebelah emak atau sebelah ibu nggak ada paman. Nah, khal itu namanya khal. Khal itu paman. Paman dari sebelah ibu adalah wali atau orang yang berhak menerima warisan jikalau dia tidak punya ahli waris. Ya, paman itu kata Nabi ya. Wal khalu waliyu malla waliyalahu. Dan paman dari sebelah ibu adalah wali atau yang berhak menerima warisan jikalau tidak ada ahli warisnya. Ada pula hadis yang lain, ada seseorang laki-laki dan itu adalah budaknya Nabi SAW. Beliau waqa'a, jatuh daripada pohon nahlah. Nahlah itu apa? Kurma. Jatuh di pohon kurma, meninggal. Maka apa kata Nabi? Coba cari ahli warisnya. Apakah dia punya ahli waris? Ketika dicek oleh para kaum muslimin, ternyata tidak ada ahli warisnya, Pak. Tidak punya emak, tidak punya poin. Semua ahli warisnya kosong, ya. Nggak ada ahli warisnya di antara semua ahli waris yang ada ini, nggak ada. Ternyata dia adalah sendiri, hidup setengkara gitu kan. Maka
Apa kata Rasulullah? Fadfa'uhu ila ba'di ahli qarabatihi. Ila ba'di ahli qarabatihi. Maka berikanlah harta warisannya ini kepada sebagian daripada karib kerabat. Atau yang disebut dengan tadi zawil arham, ya, kepada orang-orang yang keluarga namun nggak masuk dalam kategori ahli waris, ya. Di sini udah paham ya Pak ya? Anak perempuan ini contohnya nih, cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan itu zawil arham. Bibi Pak ya, bibi dari sebelah bapak ataupun dari sebelah ibu, zawil arham. Kakek dari sebelah ibu, zawil arham. Nggak ada kan Pak di tabel, nggak ada kan ya kakek? Itu zawil arham. Itu kan masih keluarga Pak ya, masih keluarga juga. Kemudian nih, anak perempuan daripada saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan, saudara ponakan perempuan. Ponakan perempuan daripada saudara laki-laki atau saudari perempuan, itu juga zawil arham. Ya, pokoknya intinya keluarga dekat namun tidak termasuk dalam ahli waris ini. Maka mereka itu adalah disebut dengan zawil arham, orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah, dalam hal ini terbagi dua, tadi saya sampaikan, ada yang memasukkannya yaitu mazhab Hanafiyah dengan Hanabilah. Sedangkan yang tidak adalah Syafi'iyah dan Malikiyah. Jadi ada dua mazhab dalam masalah zawil arham ini. Ada yang berpendapat daripada mazhab itu, kalau Hanafiyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwasanya orang yang kelima urutannya menerima warisan itu adalah zawil arham. Namun kalau menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak masuk. Mereka tidak masuk, ya, tidak masuk. Ya, itu dalam pendapat daripada Syafi'iyah dan Malikiyah. Dan dua golongan ini memiliki dalil masing-masing, ya, dalil masing-masing. Jikalau Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat mereka masuk karena mereka masih keluarga dan mereka kan mendapatkannya setelah ahli waris ini nggak ada, bukan ketika ahli waris ada, kan gitu ya. Ketika tidak ada ahli waris baru mereka mendapatkan warisannya. Sedangkan golongan yang kedua yang tidak memasukkannya adalah dalilnya adalah bahwasanya mereka tidak ada dalam Al-Quran, ya. Zawil arham ada dalam Quran, ya, nggak ada dalam Al-Quran. Zawil arham ini nggak ada dalam nas-nas, hanya ada dalam beberapa hadis saja, dan itu tidak diaminkan oleh mazhab Syafi'iyah ataupun mazhab Malikiyah. Itu orang yang kelima, yaitu zawil arham. Habis itu, seandainya ashabul furud tidak ada, ashabut ta'sib tidak ada, lalu semua berarti zawil arham juga tidak ada. Ini bagaimana Ustaz? Siapa lagi yang berhak itu menerima itu warisan? Ini dia nomor 6. Warisu bis sabab, ya. Ahli waris karena sebab. Siapa itu? Orang yang memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak. Maka jikalau tidak ada sampai poin 5 ini, maka yang berhak mewarisi adalah orang yang memerdekakan budak. Nah, kalau hari ini sudah tidak ada, ya. Tapi jikalau ada, maka merekalah yang berhak untuk menerima warisan yang ada tersebut. Ketika tidak ada semua ahli waris, ya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh masih ada lagi Pak, yang ketujuh. Dia ada 8 Pak, ya. Jadi ada 8. Nah, kalau 8 ini insya Allah nggak ada masalah lagi. Nah, kan kalau sampai ini masih ada masalah nih nanti nih. Ustadz dia nggak ada ahli waris, Ustadz semua sampai sini nggak ada. Dia juga nggak punya orang yang memerdekakan karena dia orang merdeka gitu kan. Tentu nggak punya orang yang memerdekakan dia sendiri gitu. Maka siapa yang berhak menerima warisan ke yang nomor urut ke-7? Yaitu
fauqas sulusi minal wasiyah. Ya. Fauqas sulusi minal wasiyah. Wasiat yang lebih dari sepertiga. Wasiat yang lebih dari sepertiga itu boleh dilaksanakan. Tapi di sini urutannya Pak ya. Urutannya jauh Pak. Bukan dari awal. Dari awal wasiat, saya wasiatkan setengah harta saya untuk Masjid Al-Madani. Kalau dari awal tidak boleh dilakukan. Akan tetapi ketika dicek and recheck, ahli warisnya nomor 1 tak ada, nomor 2 tak ada, nomor 3 tak ada, nomor 4 tak ada, nomor 5 tak ada, nomor 6 juga enggak ada, maka boleh setengahnya silahkan masuk kepada wasiat. Jadi wasiat yang lebih dari sepertiga baru boleh dilaksanakan atau baru boleh dilakukan ketika poin 1 sampai poin 6 tak ada. Nah, di situ Pak ya, ada saatnya. Kalau Bapak ingin berwasiat banyak-banyak silahkan, tapi lihat dulu punya ahli waris enggak? Punya anak enggak saya ini? Oh enggak punya, hanya sahabat kara. Semua enggak ada nih. Baru antum bisa berwasiat lebih daripada sepertiga. Ya, sepertiga hak waris kita, hak wasiat kita lebih dari sepertiga boleh diberikan kepada apa yang kita wasiatkan, jikalau poin nomor 1, poin nomor 2, poin nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 tidak ada. Nah, seandainya ini harta warisan ada, namun ternyata sang almarhum tidak pernah berwasiat. Jadi ini harta warisan ini terbengkalai ini. Wah, rumah 50 biji gitu kan, kontrakan 1000 pintu gitu, mobil 1 dialer gitu. Ini gimana ceritanya Ustaz? Nah, kamu pusing nih yang ditinggalin kan? Nah, apa ini? Kemana perginya jikalau terjadi hal seperti itu? Maka hartanya masuk ke kas negara, ya, kas negara. Jadi kalau kita sudah hidup sudah sebatang kara, lalu tidak ada juga wasiat kita gitu, nggak berwasiat, maka harta kita masuk ke kas negara. Tapi negara yang bagaimana? Nah, ini namanya Baitul Mal, bukan bank ya. Baitul Mal itu adalah kas negara yang bersistem Islam. Jikalau sistem negara kita adalah sistem bukan Islam, maka bukan ke Baitul Mal masuknya, akan tetapi adalah ke lembaga-lembaga negara ataupun yang bukan negara yang bergerak di bidang sosial masyarakat, yang bergerak di bidang sosial masyarakat seperti Basnas gitu bisa, ataupun yang lain-lain ya, yang saya nggak boleh sebutin merek, nanti jadi iklan, nanti bahaya pagi-pagi udah jualan. Nggak boleh ya. Jadi lembaga sosial yang bergerak kepada lembaga sosial diserahkan harta warisannya jikalau tidak ada poin nomor 1 sampai nomor 7 ya. Nah, ini dah urutan harta warisan. Pertanyaan kita, seandainya nomor 8 sudah tidak ada, gimana Ustaz? Tidak mungkin. Nomor 8 ini seandainya tidak ada di negara kita, karena kita bukan negara daulah Islamiyah, maka kita berikan kepada lembaga-lembaga keislaman. Ustaz, saya juga nggak nemu Ustaz, nemunya cuma Masjid Al-Madani Ustaz. Kasih ke Al-Madani, nanti Al-Madani yang sebarkan kepada masyarakat yang membutuhkannya gitu kan. Fakir miskin lah, anak yatim lah, apalagi pendidikan lah, TPQ dibangun lah, itu boleh. Tapi ini ketika tidak ada sampai poin nomor 7 ya, jangan langsung Pak. Kata Ustaz kemarin boleh bangun TPQ, soalnya lagi ngantuk nih. Dengarnya TPQ boleh Ustaz, buat TPQ harta warisan. Nah, itu dari awal lah semuanya diambil. Tidak boleh Pak ya. Jangan sampai salah paham, salah dengar menjadi kita salah berbuat nanti. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Kapan boleh harta warisan itu menjadi milik umat gitu? Milik umat nih ya berarti ya. Milik umat ketika tidak ada poin 1 ashabul furud, tidak ada poin 2 ashabul taksib, tidak ada poin 3 raddu ila warasah, poin 4 raddu ila zaujaini, yang nomor 5 zawil arham, nomor 6 warisan bisabab, nomor 7 fokus turusi minal wasiyah. Barulah boleh kepada kebutuhan masyarakat. Jadi hari ini kalau ada orang yang kaya, yang kaum muslimin lihat
wah ini orang sepertinya sebatang kara nih, bolehlah itu dideketin gitu kan. Nah, nanti kalau antum meninggal serahkannya ke masjid ya. Nah, bukan pribadi antum ya. Bukan pribadi Pak ya. Nanti antum bangun masjid ya atau bangun sekolah ya biar bermanfaat gitu ya. Bolehlah dikasih masukan itu supaya nanti dia nggak berwasiat untuk hal yang tidak baik. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oke, taib. Itu saja mungkin untuk di pagi hari ini mengenai tartibu taqsimil miras. Jadi urutan pembagian warisan itu tidak sembarang juga, ya. Jika tidak ada ini Ustaz, kemana? Sudah ada aturannya, sudah ada urutannya. Tinggal kita bagaimana memahaminya, kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Oke, taib. Sampai sini jika kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, taib Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau tanya terkait dengan waris ini, jika kita tidak memiliki anak, kemudian sudah hidup juga sebatang kara, artinya tidak punya istri, kemudian kita punya anak angkat yang sayang sama kita, yang mau mengurus. Betul. Satu. Yang kedua, kita punya saudara seayah seibu, tapi saudara seayah seibu ini tidak baik sama kita. Artinya kedekatan, hubungan kekerabatannya tidak baik lah. Artinya mungkin bahasanya giliran katanya mau tapi giliran urusnya enggak. Oh iya, betul. Banyak tuh Pak, banyak. Artinya kita lebih memilih pada anak angkat yang suatu saat akan mengurus kita. Bagaimana hukum apabila kita melimpahkan harta pada anak angkat bukan pada saudara seayah seibu kita? Okay. Dasarnya kenapa kita tidak melimpahkan? Dasarnya itu karena artinya dia tidak memiliki itikat baik untuk ngurus dan lain sebagainya. Betul. Hukumnya itu. Betul Pak. Oke, taib ya. Jadi saya tanya dulu sebelum saya jawab. Ini melimpahkan semuanya atau sebagiannya? Saya tanya dulu. Misal karena kita merasa ini anak angkat kita ini benar-benar sayang sama kita, mengurus dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, akhirnya ya kita berpikir inilah yang mungkin terbaik menurut kita secara pemikiran manusia, bukan hukum dari agama, gitu kan? Pemikiran manusia ini adilnya seperti itu. Gitu. Baik. Nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau nggak punya keluarga yang bagus itu kan, tapi punya anak angkat yang oke itu, anak angkatnya oke nih, baik banget itu, perhatian sama orang tua, ataupun anak-anak lain lah pokoknya, anak pungut segala macam itu Pak ya, pokoknya kan. Kemudian bagus sama kita, tapi ternyata kita punya keluarga yang kurang harmonis ya, saudara kurang baik segala macam, ataupun sudah nggak satu rahim lagi. Itu bagaimana Ustaz? Nah, yang pertama, untuk anak angkat di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang untuk dia menerima harta kita. Ya. Ada peluangnya. Apa itu? Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Jadi anak angkat berhak untuk mendapatkan wasiat kita. Jadi kita silakan berwasiat kepada beliau. Ini anak angkat baik nih, atau pembantu baik nih umpamanya, pembantu umpamanya. Kita tua dia ngurusin semuanya, maaf nih. Kita mau ke kamar mandi dia yang ngurus semuanya. Beres sama dia semua, tapi anak kita enggak ngurusin kita gitu. Anak kita enggak mau ngurusin kita, bahkan kita dibawa ke panti jompo. Katanya jalan-jalan, habis itu ditinggalin. Wah, ini ada yang kemarin viral Pak ya. Yuk Bapak, Ibu, jalan-jalan yuk kita. Jalan-jalan, habis itu sampai ke rumah. Ini namanya rumah wisata. Wisata tua. Nauzubillah ya. Ini bagaimana nih Ustaz? Nah, maka untuk orang yang merawat kita atau untuk orang yang kita punya rasa sama dia, rasa sayang, rasa cinta segala macam, dan dia bukan ahli waris, maka berhak diberikan oleh kita wasiat. Berilah dia wasiat. Maka sebelum wafat berbicaralah atau berilah pesan wasiat, tulisan ataupun lisan kepada ahli waris yang ada, bahwasanya kita akan memberikan wasiat kepada dia. Namun wasiat itu selama masih ada ahli waris ada hukumnya. Seperti apa Ustadz? Yang pertama, jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3. Maksimal hanya 1/3 Pak.
sepertiga dari semua harta. Seandainya hartanya adalah 9 miliar, maka yang berhak diberikan kepada anak angkat hanya 3 miliar. Ya, sepertiganya saja. 3 miliar. Itu untuk wasiat. Lalu yang kedua, dia pasti bukan menerima warisan. Dan udah pasti ya Pak ya, anak angkat nggak ada dalam diagram waris kita ya. Maka udah pasti. Nah yang pertama nih perlu diingat Pak, hanya sepertiga. Lalu Ustadz, yang lebihnya ada sepertiga atau kalau seandainya jadi 9 miliar, 6 miliarnya kemana Ustadz? Nah tentu begitu ya. Kemana 6 miliarnya? Kepada ahli waris yang masih hidup. Nah pertanyaannya, dia kan nggak baik sama saya, dia nggak harmonis sama saya, kita konflik Ustadz. Konflik itu antara kita dengan dia, tapi bukan antara harta kita dengan harta dia kan. Maka hukum berlaku, hukum syariat di sini. Jadi seandainya, maaf nih Pak, seandainya kita ingin melakukan agar umpamanya agar ahli waris ini tidak dapat gitu kan, kemudian kita melakukan namanya apa, hibah atau hadiah kepada orang lain gitu kan, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi lebih baik kita tetap meninggalkan warisan yang ada sesuai dengan syariat kepada ahli waris. Mana tahu ya, bukan mana tahu sih, kemungkinan besar dengan adanya hukum syariat ini ada banyak orang yang berubah atau bertobat Pak, daripada yang tadi, daripada yang selama ini nggak pernah harmonis dengan saudara. Ketika dia paham ternyata dia walaupun nggak harmonis, Islam masih beri dia hak waris jikalau masih hidup, maka dengan itu insya Allah ada hidayah. Maka tidak masalah Pak, dia mendapatkan warisan dari kita jikalau memang dia kurang bagus, tapi memang sudah ada itu aturan syariatnya. Namun jikalau tidak ada ahli waris satu orang pun, maka seperti tadi nomor 7 dia, silahkan wasiatkan semua harta kepada anak angkat tadi. Jadi hukum ini tidak patah atau tidak hilang kena rasa ya Pak ya. Hukum ini tidak hilang kena rasa, karena kalau ada rasa lalu berubah hukum, wah banyak hukum yang bisa terisolir nanti ini. Jadi kalau perasaan itu nomor 2 setelah hukum. Hukum dulu, kalau sudah ada hukum, lalu hukumnya ternyata memang sudah dia memang jelas dapat atau nggak dapat, baru kita masuk ke perasaan. Tapi Allah nggak begitu. Namun Allah memberikan peluang untuk perasaan di awal. Jadi kita tuh bagi warisan Pak, kita tuh bagi warisan setelah ditunaikan apanya Pak? Wasiat dulu. Jadi anak angkat ini kalau Pak memang sayang sama dia nanti umpamanya, lalu pengen ngasih dia, maka dialah orang yang pertama menerima harta Bapak sebelum dikasihkan kepada saudara-saudara Bapak tadi yang maaf kurang harmonis. Nah ya, dia duluan, tetapi ya jumlahnya nggak boleh semua, hanya 1/3. Silahkan dikasih Pak. Bahkan kepada yang lain juga boleh, ke masjid juga boleh. Akan tapi ingat, hanya 1/3 dari seluruh harta. Itu jawabannya Pak ya. Jadi silahkan diberikan kepada bukan ahli waris, namun hanya 1/3. Tapi itu bukan warisan ya, tapi namanya apa? Wasiat. Ini disebutkan ketika kita memberi wasiat, sampaikan, ini wasiat saya untuk anak angkat saya. 3 miliar buat dia, karena harta saya adalah 9 miliar, pas 1/3 kan? Silahkan. 6 miliar lagi buat siapa ya? Buat ahli waris. Itu buat mereka nanti, hak mereka. Nggak boleh dihilangkan. Nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Masih ada hubungan darah, ya kan? Ada hubungan darah ataupun hubungan-hubungan yang lain yang disahkan dalam Islam untuk menjadi ahli waris. Nah, habis itu ada pertanyaan lagi Pak, boleh Pak kalau memang ada lagi yang tanyakan? Jadi kalau misalkan itu tidak dilakukan masuk kategori dosa ya, artinya misalkan kita ya udah full aja ke anak angkat kita, kalau sudah tidak mendapatkan bagian, berarti kita akan mendapat apa? Hukumnya kategori dosa Pak. Betul Pak. Jadi kita nanti kena iqab di sini nanti. Berarti kita menghapus hukum warisan mereka gitu kan. Padahal mereka masih hidup, mereka tidak termasuk dalam terhijab ataupun enggak termasuk dalam mawani'ul irsi. Mereka cuman masalahnya hanya udah enggak dekat aja gitu kan. Saudara tapi enggak dekat gitu kan, jauh gitu. Tapi kita
dia nggak masuk dalam yang tadi yang saya sampaikan barusan, mawanil irsi ataupun terhijab, maka masih punya hak. Mudah-mudahan dengan itu Pak, mudah-mudahan dengan itu ada perubahan, ada taubat, ada kebaikan yang lahir. Jadi mereka masih punya hak dan tidak bisa dihapuskan. Menghapus hak waris karena perasaan, waduh, nauzubillah ya Pak ya, nauzubillah. Silakan Pak. Hubungan dengan pertanyaan Bapak itu, bagaimana kalau misalnya dengan hadiah, jadi sebelum meninggal kita sudah menghadiahkan harta kita kepada anak angkat beliau itu misalnya. Baik Pak. Ustadz, boleh tidak menghadiahkan harta yang kita miliki untuk yang bukan ahli waris? Boleh sekali. Hadiah itu Pak, hukumnya adalah kepada siapa saja ya. Nah, kepada siapa saja. Mau hadiah, mau hibah kepada siapa saja. Namun ya, ingat lagi, dengar lagi. Namun dalam Islam ada yang namanya maslahah mursalah. Ada namanya kebaikan apa yang mau kita lihat di sini nanti. Jadi kalau memang ahli waris ini memang yang ada tadi yang punya saudara tadi itu memang tidak harmonis, mungkin permusuhan gitu kan, kemudian kita ingin memberikan kepada orang lain hadiah, itu dibolehkan. Tetapi saran dari kami adalah jangan semuanya. Umpamanya kita punya harta 9M, umpamanya hadiahkan kepada anak angkat tadi mungkin 5M. Hadiah nih ya, bukan wasiat ya. Saya kasih tahu bedanya hadiah dengan wasiat. Hadiah diberikan ataupun diakadkan langsung di saat masih hidup. Wasiat diakadkan sekarang namun diserahkan nanti setelah wafat ya. Jadi akadnya berlaku setelah wafat. Nah, kalau wasiat harus sepertiga, tapi kalau hadiah seberapa saja. Namun kalau saran kita ketika masih ada ahli waris, maka jangan semuanya. Dengan supaya apa? Supaya nanti orang yang selama ini buta dengan syariat, nggak pernah tahu syariat, nggak pernah tahu tentang ilmu faraid, dia akhirnya ngerti tentang faraid ketika dia yang sudah nggak punya hubungan baik dengan saudaranya, tapi tetap dapat bagian gitu. Tiba-tiba Ustaz panggil, kamu kesini, kamu saudara kandungnya bapak itu ya? Betul. Kemarin bapak itu ninggalin harta 10 juta. Sini ada hak kamu di sini. Loh, saya dikasih Pak. Ya dikasih. Kan itu saudara kandung. Tapi saya sama dia selama ini nangis insya Allah Pak. Saya nangis nanti. Saya selama ini nggak pernah lihat dia sakit, saya nggak pernah datangin. Dia perlu, saya nggak pernah bantuin segala macam. Tapi saya punya hak. Itu insya Allah menjadi jalan taubatnya dia Pak. Itu adalah makna syariat. Apa kata Allah? Allah lebih tahu daripada antum, kata Allah. Daripada kita semua Allah lebih tahu. Maka saran kami jangan semuanya dihadiahkan karena nanti di situ ada hak orang ahli waris. Mungkin boleh antum hadiahkan seandainya melihat memang tidak akan manfaat bagi saudara itu karena dia jauh hatinya ya, bukan jauh hubungannya, jauh hatinya. Mungkin boleh antum hadiahkan setengah gitu Pak ya, setengah dihadiahkan, habis itu wasiat lagi sepertiga gitu kan, tinggallah sepertiga buat mereka, nggak apa-apa. Tapi tetap disisain buat ahli waris, disisain juga gitu loh, buat ahli waris itu tetap disisain ya, berapa persen terserah antum lah, tapi tetap disisain sebagai pintu agar dia kenal dengan syariat, agar dia kenal dengan Allah. Kalau seandainya semua dihilangkan gitu kan, ketika dia meninggal, saya saudara kandung, dia nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya orang tua, tiba-tiba nggak pernah dipanggil oleh ustadz untuk dapat warisan. Jadi dia bilang nggak ada, jadi ini nggak pernah dapat suatu siraman gitu ya, siraman akan syariat faraid ini, gitu Pak ya. Jadi ini adalah makna dari hukum ini, yaitu adanya pengajaran bagi orang-orang yang selama ini tidak pernah berusaha untuk membangun kebaikan antara sesama keluarga, gitu Pak ya. Jadi boleh Pak, tapi yang semuanya. Kami sarankan, saran dari kami ya, saran kami yaitu sisakanlah beberapa persen buat ahli waris tersebut. Sisakanlah beberapa persen saja, diserahkan. Baik, silakan Pak yang belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dia tidak menerima dengan hasil yang sudah ditetapkan dalam Islam, sehingga terjadi perselisihan. Pertanyaan saya, di manakah kita menyelesaikan perselisihan itu? Apakah di pengadilan agama atau di pengadilan umum? Padahal kita sudah tahu yang kayak gini sebenarnya ini aturannya, tapi ini nggak mau terima. Mungkin namanya anak merasa pengen dapatnya lebih banyak gitu loh, yang lain nggak boleh gitu loh. Iya. Akan terjadi konflik nih antar saudara. Nah, gimana Pak
kita menyelesaikannya? Apakah di pengadilan agama atau di pengadilan umum? Apakah sudah diatur di mana? Saya nggak tahu juga. Jadi kita mau melapornya di mana ini? Menyelesaikannya di mana? Ini hukum syariatnya ini langsung ditegakkan. Sampai terjadi dosa kan kita yang tahu menyampaikan. Betul. Mereka memuat pada kita pertanyaan gimana menyelesaikannya tak? Itu yang saya tanya. Oke, Taib. Ini sudah berselisih Pak ya. Ini ceritanya sudah berselisih nih. Oh, sudah dibagi, ternyata berselisih. Kita bawa hukum syariat. Anak pengen pakai hukum dia gitu kan, atau hukum maunya dia gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Nah, kalau dalam bernegara, ini ceritanya dalam bernegara kan, maka kita bawa itu ke pengadilan agama karena itu dalam masalah agama ya. Nanti dia akan membahas di sana. Akan tetapi itu nggak menyelesaikan Pak. Karena nanti pengadilan agama pun juga merujuknya dua hal. Apakah hukum syariat atau KHI, kompilasi hukum Islam yang nanti bisa masuk hukum adat, sehingga beberapa hukum syariat ini terisolir atau tereliminasi nanti, terhilangkan nanti hukum syariat ini. Maka hal yang terbaik untuk solusi ini adalah kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di istilah itu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana cara pencegahannya? Jika kita sama-sama belum paham antara semua ahli waris, maka hadirkan orang yang paham. Hadirkan orang yang paham, yaitu para ustadz akan memahamkan ilmunya. Tentu ustadz yang paham faraid juga ya, bukan semua ustadz, karena nggak semua ustadz paham juga. Yang paham, yang mendalam tentang masalah faraid, bawa mereka ke situ, bawa ustadz tersebut kepada mereka semua ahli waris, sampaikan hal tersebut, maka nanti ilmu itu yang akan menjadi cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka selama orang itu bukan pendosa besar, insya Allah ilmu itu akan bercahaya pada dia. Kami secara pribadi sudah beberapa kali menangani orang berselisih masalah waris. Dan ketika dia membahas, bahkan bawa ke RT RW-nya pusing. Bawa ke pemerintah, duitnya belum ada Pak. Belum cair masalah warisannya ini, belum kejual di tanah sama rumahnya. Bagaimana bawa ke pengadilan? Karena bawa duit kan, kalau sana nggak mungkin 0-0 kita ya. Maka akhirnya mereka datangi kami. Padahal nggak tahu siapa yang kasih tahu, datangi kami, bahas sama kita. Hari pertama mereka masih cekcok depan kami, kan. Silakan ngantum cekcok aja depan saya diam aja dulu, didiamin dulu. Kemudian setelah dia lelah gitu kan, ya namanya cekcok itu pakai capek juga Pak ya, energi habis gitu kan. Dia lelah, capek kan, udah setengah jam lebih dia gitu kan, berceramah satu sama lain gitu kan, timpang tindih suara gitu. Setelah itu kami bilang sama dia, bagaimana Pak, sudah jelas, sudah selesai amarahnya? Sudah. Oke, kami jelaskan dari awal dulu tentang masalah faraid. Kami sampaikan surah An-Nisa mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 172, 176. Pusing dia langsung, wah banyak sekali nih aja Ustaz. Dari situlah Pak, ketika dia orang Islam, terketuklah pintu hatinya. Barulah yang lainnya, yang tadinya sudah amarahnya tinggi semua, mulai merendah. Baru kita masuk kepada ilmunya. Nah, dalam tafsir ayat ini disampaikanlah hak ibu sekian, hak bapak sekian, hak istri sekian, hak anak sekian, gini. Begini haknya, jumlahnya begini. Lalu kata Allah dalam ayat 13 dan 14 surah An-Nisa, inilah ganjaran bagi orang yang melaksanakan, dan ini pula ganjaran bagi orang yang tidak melaksanakan. Bapak muslim, ibu muslim. Kalau muslim, kampungnya cuma 2 di akhirat, surga dan neraka. Pilih yang mana? Kami sampaikan tapi perlahan Pak ya, perlahan. Akhirnya mereka, oh ya Ustaz, berarti intinya ini bukan masalah harta, tapi masalah taat. Bagi warisan itu bukan masalah bagi-bagi harta Pak, tapi masalah mentaati Allah atau bukan. Itu intinya. Maka setelah kami sampaikan, beres. Cuma setengah jam lah, beres. Sampai hari ini semuanya udah langgeng mereka. Tidak ada satupun yang kami dengar tiba-tiba anak si A tiba-tiba mendatangi abangnya kemudian mengancam. Nggak ada sampai hari ini. Baik, sudah mau jam 6, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, agar bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik, agar nanti menjadi terhitung mentaati Allah dan terhitung mengkonsumsi harta warisan yang halal, bukan harta warisan yang haram. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke Pak Dadang, dia konsultan. ya